Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfian Syakarafi dengan NIM 06244 041271 dari jurusan Teknik Kimia, program studi D4 Teknik Energi Politeknik Negeri Sriwijaya, kelas 1 IGC dengan nomor urut absen 14. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai menu toolbar yang terdapat pada aplikasi AutoCAD yang terdiri dari fitur Draw dan Modify. Selain itu, saya juga akan menunjukkan cara pembuatan PID atau Piping Information Diagram dan etiket atau tabel dalam gambar teknik. Video ini merupakan tugas UTS atau ujian tengah semester untuk mata kuliah menggambar teknik dengan dosen pengampu Bapak Agus Manggala STMT. Adapun pembahasan yang akan kita bahas dalam video ini, yang pertama itu menu Draw, Modify, pembuatan PID atau Piping and Instrumentation Diagram, dan yang terakhir itu pembuatan etiket, yang dimana setiap bahasan ini akan saya jelaskan juga cara penerapannya dan penyimpanan yang dalam bentuk DWG ataupun PDF. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang menu Draw. Draw adalah bagian dari toolbar yang berisi perintah-perintah dasar untuk menggambar berbagai jenis objek. Draw memiliki beberapa fitur. Di sini fitur Draw memiliki 21 fitur ya. Tapi yang akan saya praktekkan itu hanya beberapa fitur yang memang sering digunakan dalam pembuatan satu objek menggunakan aplikasi AutoCAD ya. Oke, baik. Yang pertama itu ada line. Line memiliki fungsi untuk menggambar garis lurus antara dua titik. Baik, akan saya contohkan. Line di sini bisa kita temukan di pojok kiri atas, ini line, atau juga bisa di menu pencarian line di sini ya. Untuk menggambarnya tinggal kita klik ya, di sini kita klik, kemudian kita klik di papannya, di media gambarnya. Ini bisa kita lihat, ini merupakan line. Di sini juga kita bisa mengatur ukuran garis yang kita buat. Misal kita ketikkan 40, maka yang terbentuk adalah garis 40. Memang terlihat kecil ya, tapi kita bisa zoom. Ini panjangnya 40 mm ya, line yang dari titik A ke titik B. Di line juga kita bisa membuat suatu objek ya. Kita bisa bentuk suatu objek menggunakan line. Ini ya, kita bisa bentuk suatu bentuk ya dari line. Berikutnya yang kedua itu ada polyline ya. Polyline memiliki fungsi membuat rangkaian garis busur terhubung dalam satu entitas ya. Jadi intinya polyline memiliki fungsi yang sama seperti line ya. Bisa membuat suatu garis ya, satu garis lurus dari titik A ke titik B. Tapi yang membedakan antara line dan polyline, garis yang terbentuk ya, ketika kita menggambar objek menggunakan line, contohnya tadi, garis yang dihasilkan itu masih terpisah-pisah. Ini terpisah-pisah. Sedangkan kalau kita menggambar objek dengan polyline, itu
objek yang kita bentuk itu langsung terhubung satu sama lain. Tuh bedanya. Nah, bedanya kalau line tadi dibentuk objek masih dalam terpisah-pisah garisnya, sedangkan kalau polyline langsung menyatu satu sama lain. Dan yang ketiga itu circle. Circle memiliki fungsi menggambar lingkaran dengan metode seperti radius, diameter, atau memiliki 3 titik ya. Jadi circle ini digunakan untuk menggambar lingkaran ya. Kita bisa klik di sini circle atau di menu pencarian. Ya, ini. Kita klik di sini circle. Tinggal kita tarik saja, kita klik terus tarik sehingga lingkarannya akan muncul. Dan yang keempat itu arch, memiliki fungsi untuk membuat busur lingkaran menggunakan metode seperti pusat ya, dan radius. Sebenarnya kalau arch itu hampir sama dengan circle ya, tapi yang membedakan antara circle dan arch ya adalah dari garisnya. Kalau circle garisnya itu sudah terbentuk ya, menyatu menjadi satu lingkaran. Sedangkan kalau arch, coba kita praktikkan. Arch itu masih dalam bentuk terpisah seperti ini. Dia tidak bisa menyatu ya, walaupun kita misal bentuk suatu lingkaran. Nah, ini tetap saja tidak bisa disatukan karena fungsinya memang untuk membuat satu busur ya, seperti busur sangkar. Ya, ini kita buat dari arch ya. Ini kita tarik garis dari titik A ke titik B, kita bisa atur ya lengkungannya mau seperti apa. Ini kita bisa rapikan di sini. Ini ya. Nah, ini adalah contoh dari arch untuk membuat busur atau setengah lingkaran. Dan selanjutnya ada rectangle. Ya, rectangle ini difungsikan untuk membuat persegi panjang atau juga busur sangkar. Ini rectangle ya. Kita coba pakai ini. Rectangle bisa digunakan untuk membuat satu persegi ya, yaitu dari persegi panjang dan lain-lain. Ya, garis-garisnya langsung menyatu seperti polyline ya. Tapi membedakannya kalau rectangle itu ketika diklik sudah berbentuk suatu persegi ya. Tapi kalau polyline tadi harus dibentuk terlebih dulu. Kemudian poligon ya. Poligon ini memiliki fungsi untuk menggambar poligon beraturan dengan jumlah sisi tertentu. Kemudian 7 itu elips, memiliki fungsi untuk membuat elips pada side sum utama dan sum nominal. Kemudian yang 8 itu hatch, memiliki fungsi mengisi area tertutup dengan pola, gradient atau warna solid. Yang 9 itu spline fit, memiliki fungsi membuat kurva halus melalui titik-titik tertentu. Yang 10 itu spline CV, memiliki fungsi membuat spline line berdasarkan titik kontrol yang tidak dilalui kurva. Yang ke-11 itu X-line, memiliki fungsi untuk buat garis tak terbatas dalam satu arah. Yang Y memiliki fungsi untuk membuat garis tengah tak terbatas. Dan point memiliki fungsi membuat titik referensi. Divide memiliki fungsi membagi objek, garis polyline, lingkaran, dan lain-lain.
Kemudian 15, measure memiliki fungsi untuk menempatkan titik pada objek dengan jarak tertentu sepanjang-panjangnya atau tidak terbatas. Dan region memiliki fungsi untuk mengubah area tertutup menjadi objek region. 17 itu without memiliki fungsi membuat area tertutup yang menyembunyikan bagian di bawahnya. 3D polyline memiliki fungsi membuat polyline dalam bentuk 3D. Kemudian helix memiliki fungsi untuk membuat spiral 3D, misalnya untuk pegas atau ulas sekup ya. Kita contohkan yang ini untuk membuat suatu ulas sekup yang ini. Ketika kita tarik, kita klik ya 2 kali, klik pertama dan klik kedua, sehingga terlihat di sini seperti bentuknya seperti bekas atau pel ya. Ini tadi helix. Dan 20, donat memiliki fungsi untuk membuat lingkaran ganda yang menyerupai donat ya. Kita contohkan yang ini. Donat ya, lingkaran ganda ini merupakan fitur donat tadi. Dan yang terakhir itu ada revision code, memiliki fungsi untuk membuat cloud atau untuk menandai revisi atau perubahan dalam gambar. Revision code ini bentuknya baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fitur modify ya. Modify adalah alat atau perintah yang digunakan untuk memodifikasi atau mengedit suatu objek yang sudah dibuat. Ya, modify ini memiliki sekitar 28 menu atau fitur. Tapi yang akan saya contohkan hanya beberapa ya, yang memang sering digunakan. Yang pertama itu move ya. Move itu untuk memindahkan objek dari satu lokasi ke lokasi lain. Ya, kita contohkan. Kita cari di pencarian untuk move ini ya. Kita pilih objeknya. Kita pilih objeknya terlebih dulu. Nih, untuk memindahkan objek dari tempat lain, bisa kita blok dulu, kemudian klik kanan, pilih move. Ini ya, itu fungsi dari move. Kemudian yang kedua adalah copy, untuk menduplikasi suatu objek atau menduplikat ya, duplikat objek. Contohnya seperti ini, kita blok ya. Kita blok terlebih dulu objek yang akan kita duplikat, kemudian klik kanan, kita pilih copy selection ini untuk menduplikat objek, itu copy selection. Kita klik lagi, tahan untuk menggerakkan. Untuk menstopkannya kita tinggal klik kanan, pilih cancel. Oke ya. Selanjutnya rotate, untuk memutar objek pada suatu sudut tertentu ya. Jadi di sini untuk
memutarkan suatu objek ya. Kita contohkan satu. Tadi kita blok lebih dulu, kemudian klik kanan, pilih rotate atau rotasi ya. Kita merotasikannya dari horizontal ke vertikal ya. Seperti ini. Nah, itu fungsinya. Kemudian scale fungsinya untuk mengubah ukuran objek, baik memperbesar atau memperkecil. Kemudian trim digunakan untuk memotong bagian objek yang tidak diperlukan. Kita contohkan ini ya. Trim bisa kita cari di pencarian trim ya, atau simbolnya berbentuk gunting seperti ini. Kita pilih objek yang akan kita potong. Ini ya, kita potong, kita buang, klik kiri. Nah, secara otomatis ketika kotak kecil ini menyentuh objek ya, objeknya akan berubah seperti transparan. Kemudian klik kiri, otomatis objeknya hilang ya, terpotong. Untuk menghentikannya kita tinggal klik kanan, klik cancel. Kemudian mirror untuk membuat bayangan simetri dari suatu objek. Kemudian ada extend untuk memperpanjang objek hingga menyentuh objek lain. Kemudian offset ini untuk membuat duplikasi paralel dari satu objek dengan jarak tertentu ya. Offset kita praktekkan. Contoh, kita membuat satu garis dengan ukuran 100 ya, 100. Kita akan aplikasikan garis ini menggunakan fitur offset ya. Saya dengan kita klik objek, kita pilih objeknya, kemudian kita ketikkan di sini offset. Nah, ketika sudah diklik offsetnya, maka akan muncul tulisan biru. Terus selanjutnya kita menduplikat ya, dengan cara mengetikkan ukuran yang sama dari objek pertama. Kita ketikkan tadi objek pertama dengan ukuran 100, kita klik 100. Nah, kita ingin membuat ini ya, offset tadi sudah. Kemudian fillet ya, fillet ini untuk membuat sudut atau membulatkan di antara dua garis atau tepi. Kita coba praktekkan. Ini kita ambil, kita pakai ini. Berikutnya kita pilih objek ya, kita pilih objeknya ini. Kemudian kita ketikkan di sini fillet. Kemudian pilih radiusnya mau berapa, kita ketikkan 50. Nah, ketika sudah masukkan nilai radius, kita pilih objeknya. Nah, tidak bisa ya. Kita coba gunakan line biasa. Oke, kita coba lagi fillet. Jadi kita pilih radius 50, klik enter dan pilih terlihat di sini radiusnya kita ketikkan sini 50.
Fillet. Itu kurang lebih ya. Kemudian chemical untuk membuat sudut miring antara dua garis atau tepi. Dan ke-11 to explode untuk memecah objek kompleks menjadi objek sederhana. Kemudian 12 itu stretch untuk merenggangkan sebagian objek. Dan array untuk membuat duplikasi objek berulang dalam pola tertentu. 14 set by letter dan fungsi untuk mengatur properti objek. Dan change speed untuk memindahkan objek antara ruang model dan ruang kertas. Dan 10 mengubah panjang garis, busur atau segmen poligon tanpa bergeser titik awal. Dan edit polyline untuk modifikasi objek polyline. Kemudian ada edit spline untuk modifikasi kupas plane. Kemudian ada edit hatch untuk mengedit pola atau properti aksa hatch atau isian. Dan 20 ada edit array untuk mengubah properti pola duplikasi. Dan link untuk meluruskan atau menyelaraskan objek dengan titik referensi lain. Kemudian 22 break untuk memotong suatu objek menjadi dua bagian pada titik tertentu. Kemudian 23 ada break at point, fungsinya untuk membagi objek di satu titik tertentu tanpa menghapus bagian lainnya. Kemudian ada join untuk menggabungkan beberapa objek menjadi satu ya. Nanti akan kita praktekkan pada PID dan pembuatan etiket. Kemudian 25 atau reversi untuk membalik arah objek seperti polyline, spline atau busur. Kemudian copy nested object, menyalin objek yang ada dalam blok atau referensi eksternal tanpa memecah strukturnya. Dan 27 delete duplicate, menghapus objek duplikat atau tumpang tindih di dalam desain. Dan yang terakhir 28 atau bring to front, membawa objek ke depan objek lain dalam urutan tampilan. Baik ya. Baik, untuk materi draw dan modify telah saya jelaskan, dan nanti selanjutnya kita akan langsung mempraktekkan ya beberapa fitur yang ada di draw dan modify ini dalam materi pembuatan PID dan etiket. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan mempraktekkan pembuatan PID atau Piping and Information Diagram. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang PID. PID atau Piping and Information Diagram adalah diagram teknik yang digunakan untuk menggambar sistem perpipaan dan komponen-komponen terkait dalam sebuah instalasi industri. Diagram ini digunakan untuk merancang, mengoperasikan, dan memelihara sistem yang melibatkan cairan, gas, atau bahan kimia. PID meliputi pipa atau piping, merupakan jalur transportasi cairan atau gas dalam sistem. Yang kedua, instrumen atau instrumentation, alat untuk memantau dan mengendalikan proses. 3. Peralatan proses atau proses equipment, yang merupakan komponen utama seperti pompa, tangki, kolom distilasi, dan lain-lain. Di sini ada contoh PID yang akan kita buat. Di sini terdiri dari tangki, kemudian ada tabung, pompa, kemudian ini terdapat 3 buah katup, dan di sini ada flow transmitter atau transmitter aliran. Kemudian ada FC atau flow controller atau kontrol aliran. Dan di sini terdapat pipa-pipa yang dilambangkan dalam bentuk garis. Baik,
kita akan langsung mempraktikkan pembuatan PID sesuai contoh di sini. Baik, yang pertama kita akan membuat tangki pada bagian bawah sini. Kita gunakan trim untuk membuang garis-garis yang tidak digunakan. Oke. Tangki pertama sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita akan membuat aliran pipa yang menuju ke katup ketiga, kemudian ke arah tabung. Di sini terlihat bahwa terdapat tanda panah ya pada setiap pipa ini. Untuk memunculkan tanda panah, kita menggunakan leader. Ini leader. Kita ambil dari bagian atas. Oke. Di sini terdapat tanda panah kecil yang kemudian kita akan besarkan dengan cara klik objek, kemudian klik kanan, pilih properti. Kita cari leader. Ini kita ubah ukurannya sesuai Oke, baik, segini sudah cukup saya rasa.
agak kebesaran. Oke, baik, ini sudah. Akan tanda panah ini. Jadi kita akan membuat katup ketiga. Membuat katup ketiga. Oke. Untuk katupnya kita buatnya yang pertama itu dari rectangle untuk sebagai kerangka awal. Kemudian kita menggunakan line untuk membentuk katupnya. Nah, kemudian ketika sudah seperti ini kita hapus bagian yang tidak diperlukan. Hapus bagian yang tidak diperlukan. Oke. Kemudian kita putar arahnya, ya. Tapi sebelum itu kita bentuk dulu katup. Oke. Katupnya sudah terbentuk. Sekarang kita rotasikan agar posisinya sesuai dengan contoh. Oke, seperti ini. Posisinya kita agak turunkan sedikit ya, karena terlalu jauh. Oke, kita turunkan sedikit. Dan kita hapus guys yang tidak diperlukan. Oke. Kita pendekkan garis tanda panah tadi. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan buat pipa lagi, kemudian tabung ya di bagian atasnya. Karena arahnya sama, tinggal kita copy saja yang ini. Kita copy. Tinggal kita gambar tabungnya.
Rapikan posisinya. Oke. Lepas. Kemudian kita rapikan bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Oke. Kita copy untuk bagian bawahnya. Oke. Kita rapikan, kita hapus bagian yang tidak diperlukan. Oke, sudah. Jadi kita pindahkan sesuai letaknya. Oke, pas. Jadi kita buat tanda panah lagi. Ya, kita ambil dari yang sebelumnya juga. Sedikit kita pendekkan. Kita ambil yang ini juga. Kita copy untuk bagian atasnya. Dan kita buat aliran lurus menuju flow transmit, kemudian ke katup pertama. Sambungkan. Ini ya. Kita gunakan untuk katupnya ini, kita gunakan kopi dari katup ketiga. Cuman di bagian atasnya saja yang akan kita ubah sedikit ya. Untuk katup ketiga tadi posisi atasnya ini lurus, sedangkan pada katup pertama ini bagian atasnya bentuk setengah lingkaran. Oke, kita copy. Kita letakkan di sini.
Ini kita rotasikan bentuk horizontal. Oke, untuk bagian atasnya kita gunakan arch untuk setengah lingkaran. Seperti ini. Oke, kita rapikan dulu. Oke, dan kita letakkan di atas. Oke, selanjutnya ada bagian flow transmit ya, di bagian dekat tabung ya, menggunakan lingkaran dan line sebagai pipa menuju flow transmit tadi. Kita rapikan dulu yang ini. Oke, selanjutnya kita buat flow transmit. Oke. Kita buat garis di sini. Oke, kita sedikit lebihkan ya. Oke, kita rapikan. Oke, sudah. Ini kita buat garis ke tengah-tengah flow transmit. Oke, selanjutnya di sini terdapat garis lagi ya. Garis kita buat lebih panjang, sedikit panjangkan sehingga tepat di tengah-tengah ya. Oke. Selanjutnya kita akan buat bagian bawahnya ya, dan tengah. Setelah pipa tadi, kemudian ada FC
Di sini terdapat garis miring ya. Kita buat terlebih dulu. Kita buat seperti ini. Ini satunya kita rotasikan berlawanan arah. Oke, bentuknya seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini ada pipa dan tanda panah. Kita buat terlebih dulu menggunakan tanda panah tadi. Kita copy selection ke bagian atas dan kita rotasikan berbentuk horizontal. Oke, kita pindahkan, sejajarkan dengan katup pertama. Oke, ini kita pendekkan sedikit ya. Oke, sudah selesai. Dan kita buat garis lurus ke bawah. Dan di sini terdapat flow control ya. Buat kita copy yang ini. Kita copy selection. Oke, kita rapikan menggunakan trim. Kita buat lagi garis tengahnya. Kita buang. Selanjutnya pipa ini mengarah ke pompa. Jadi kita buat pompa yang terlebih dulu. Menggunakan circle. Dan line ya. Kita buat segitiga. Oke ya. Dan kita buang garis-garis yang tidak dibutuhkan. Oke, sudah jadi pompanya. Ini kita pindahkan tepat di sini, tepat di bawah.
Ini agak kebesaran ya, ini kita buat ulang terlebih dulu. Oke, kita buat ulang, dimana ukurannya ini harus tepat posisi aliran pipa ini. Kita agak geser sedikit ya. Ini kita panjangkan lagi. Oke, sudah. Nanti tepat pompanya ini di sini. 1 garis lurus dengan FC. Oke, kita tuliskan lagi garisnya. Oke, kita buat pompanya. Kita hapus bagian yang tidak diperlukan. Oke, selanjutnya terdapat tanda panah. Kita copy selection yang ini. Kita letakkan dulu di sini. Oke. Kita rotasikan. Oke. Ukurannya kita sedikit perkecil ya. Kita pendekkan sedikit. Kita pindahkan. Oke, kita kecilkan di bagian sini. Kita kecilkan tanda panahnya. Karena terlalu besar, nanti hilang. Oke, kita ganti jadi 87. Si kebesaran kita ganti 50. Oke, sudah pas. Ini kita pendekkan ukurannya. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat pipa yang mengarah ke tabung, ke pompa.
Oke, sudah seperti ini ya. Kita buat pipa ini ke katup 2. Katup 2 nya kita ambil dari katup ketiga, kita copy selection. Karena bentuk samanya tinggal kita rotasikan. Di sini terdapat tanda panah. Ini kita ambil dari yang ini saja. Kita copy selection. Kita rotasikan. Kita buat pipa yang hubungkannya. Oke. Dan kita hapus bagian yang tidak digunakan. Oke. Selanjutnya kita buat tanda panah lagi di sini. Kita copy section. Kemudian kita rotasikan, kita putar arahnya. Kita move, kita pindahkan di sini. Oke. Oke. Selanjutnya kita buat pipa yang mengarah ke tanda panah yang kita buat tadi. Ini ya. Kita panjangkan. Kita hubungkan. Oke, sudah selesai. Oke, tanda panah sudah kita hubungkan dengan pipa ya. Selanjutnya kita buat lagi tanda panah. Jadi ya, tinggal kita tambahkan garis, kita lebihkan sedikit. Oke, kita rapikan.
Oke, selanjutnya kita akan langsung bagaimana menyimpan gambarnya. Ya, kita simpan gambarnya di Save As. Kita ganti namanya menjadi PID UTS Glitek. Kita save. Oke, save. Dan kita simpan sebagai PDF. Ini kita ubah menjadi DW kita PDF. Kita ubah ini ISO full beta4. ISO full B4 210x97 dan kita oke. Kita save saja. Ini sudah selesai ya, sudah dalam bentuk PDF. Baiklah, di materi terakhir saya akan menjelaskan tentang pembuatan etiket ya. Kita saya jelaskan dulu apa itu etiket. Etiket adalah sebuah panel informasi yang terletak pada bagian bawah atau sudut lembar gambar teknik. Etiket ini berfungsi sebagai identitas atau deskripsi resmi dari gambar teknik yang dibuat. Dalam dunia profesional, etiket digunakan untuk memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan standar tentang gambar tersebut sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Berikut komponen-komponen etiket. Pertama itu ada judul, 2 nama instansi, 3 nama gambar, 4 tanggal penggambaran, 5 tanggal diperiksa, 6 skala, 7 nama pembuat, 8 nama pemeriksa, 9 ukuran kertas, 10 kelas, 11 satuan ukuran, dan 12 keterangan. Berikut contoh etiket yang akan kita buat nanti. Seperti ini. Dan ini detail ukuran etiketnya yang memiliki tinggi 25 mm dan panjangnya 180 mm. Satuan yang kita gunakan adalah milimeter. Langsung saja kita praktekkan pembuatannya. Oke, nah etiket yang kita buat masih menggunakan gambar PID yang kita buat tadi. Langkah pertama, kita klik layout di sini dan kita hapus gambarnya. Kita buat garis tepi. Sebelum itu kita aktifkan dulu autonya. Kita aktifkan menu auto agar garis yang kita buat itu lurus. Dan pilih line, tik 0,0. Untuk garis bawah itu ukurannya 210. Klik enter. Untuk sebelah kanan itu 297. Bagian atas sama dengan bagian bawah. Juga bagian kiri sama dengan kanan atau 297. Oke. Selanjutnya kita pilih semua garis-garis ini dan kita klik join untuk menyatukan garis-garis ini. Oke, sudah menyatu. Dan kita ketik di menu pencarian Page Setup. Ini klik modify. Ini ubah menjadi DWG untuk PDF PC3 dengan ISO full beta4 dengan ukuran 210x297 mm. Dan kita ubah layout menjadi window. Nah, ketika mengetik window kita
langsung keluar dari halamannya. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengklik sudut kiri atas dan menarik garis yang dihasilkan ke sudut kanan bawah. Dan kita secara otomatis kembali lagi ke halaman. Langkah selanjutnya kita ubah dari landscape ke portrait. Kita klik OK, close. Nah, ini sudah terbentuk kertas etiketnya ya. Kemudian kita buat garis tepi dengan cara mengklik garis yang ada di pinggir kertas. Ini yang hitam, kita klik. Kemudian kita cari offset. Kita klik offset. Ini muncul tulisan yang berwarna biru. Kita ganti 10. Kita klik offset. Dan kita klik 10. Ini sudah muncul ya. Tinggal klik kiri. Kemudian kita akan membuat garis etiketnya ya, bagian-bagian etiket ini dengan panjang awal 180 atau 18 cm. Zoom untuk mudah. Oke. Kita buat garisnya itu 180. Tingginya 25. Itu juga sama atas dan bawah. Kita lebihkan sedikit agar garisnya tidak bengkok ke bawah. Oke, sudah. Dan kita buat kisi-kisi ini, kisi-kisi vertikal. Pertama itu 35, 46 dan 64. Kita gunakan offset lagi. Pilih garis sebelah kiri. Kita ketikkan offset. Dan ketik di sini ukurannya 35. Ini kita klik lagi yang ini. Kita 46. Kemudian klik lagi 6. Oke, sudah. Kemudian kita buat garis-garis ini untuk belah menjadi 2 ya. Kotak segi panjang ini kita belah menjadi 2. Yang bagian atas itu 15 mili, dan bawahnya itu 10 mili atau sekitar 1 cm. Pertama itu 15 ya. Dan dibagi 3 masing-masing 5 mm. Kita buat sini gunakan offset lagi. Offset, kita klik 5. Kita juga ini. Kita klik lagi sampai terbentuk 3 baris. Ini kita hapus yang sebelah kiri dan kanan karena tidak terdapat garis-garis. Oke. Dan untuk ukuran bawah itu 50, 84 dan 30. Kita buat menggunakan garis sebelah kiri lagi. Kita ketik offset dengan ukuran 50. Oke, ini ya. Oke. Kita cancel dulu. Kita buang garis bawah ini.
Oke. Kemudian ukuran berikutnya itu 84. Kita gunakan garisan ini, kita ketik offset dengan ukuran 84. Sudah, kita rapikan lagi. Dan selanjutnya ukurannya 30. Kita klik offset lagi, klik 30. Dan kita rapikan lagi. Oke. Selanjutnya kita akan isi kotak-kotak ini ya dengan komponen-komponen etiket pada PPT tadi. Oke. Pertama ini terdapat tulisan nama instansi, nama kampus Politeknik Negeri Sriwijaya. Oke. Kita edit dulu. Tengah, kita bold dengan ukuran untuk tulisan bawah ini kita atur tetap menjadi 2,5. Oke. Sudah, kita rapikan tepat di tengah-tengah. Sebelum itu kita nonaktifkan dulu autonya agar huruf yang kita atur mudah untuk digerakkan kemanapun. Oke. Pas ya. Sini judul gambar. Judul gambarnya kita buat gambar PID. Judul gambarnya itu gambar PID. Kita tengah, tombol, dan kita atur tepat di tengah. Oke, sudah. Di sini nomor ya. Kita ketik nomor 1 karena kita membuatnya cuma 1 buah ya. Oke, nomor 1. Nomor 01. Oke. Tebal, rapikan. Oke. Sini ukuran kertasnya. Ukuran kertas kita yaitu A4. Itu di sini A4. Tebal. Kita atur. Oke. Selanjutnya kita isi 6 buah kotak ini dengan data. Antaranya itu skala satuan, tanggal, nama pembuat,
nama pemeriksa, kemudian kelas ya. Nah, kita bawa instansi kampus, jadi kita cantumkan kelas. Sini skala kita yaitu 1:50. Skala skalanya yaitu 1:50. Kita ubah ukuran fonnya ini jadi 2. Banding 50. Kita ubah 2 dan kita rapikan. Oke. Selanjutnya ini sudah kita isi semua data-data dalam etiket ini. Nah, selanjutnya kita ke layer ya. Sebenarnya kita pilih terlebih dahulu seluruh garis yang ada di dalam kualitas ini dengan cara kita blok seluruhnya. Ya. Kita ketikkan di sini layer, klik layer, kita buat layer baru dengan cara menekan new layer dan kita isi sini garis etiket. Kalau sudah kita centang. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita blok semua garis ya. Blok semua garis yang ada di dalam kertas ini. Ya. Kemudian kita pindahkan ke dalam garis etiket yang sudah kita buat tadi. Kita klik. Ini ya. Jika sudah,
Selanjutnya kita akan membuat gambar yang kita buat tadi atau PID kita buat tadi, kita cantumkan ke dalam etiket yang sudah kita buat dengan cara kita ketik MV, kemudian tarik garis dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah sehingga muncul gambar. Kemudian untuk mengatur ukuran gambarnya, kita tinggal klik di bagian dalam yang kita atur menggunakan scroll pada mouse. Oke. Kita atur, kita rapikan. Langkah selanjutnya kita akan menghilangkan kotak-kotak ini ya, dengan cara kita ketikkan DS atau di settings. Nah, di sini terdapat grid on F7 yang dimana ada centangan biru, kita off kan, klik OK. Secara otomatis gambar yang tadi terdapat kotak-kotak, otomatis kotak-kotaknya hilang. Nah, untuk keluar dari pengontrolan gambar, kita tinggal klik 2 kali di bagian luar. Oke, sekarang gambarnya sudah selesai. Bagaimana penyimpanannya? Sama seperti file PID tadi, tinggal kita save as, kemudian kita ganti namanya menjadi PID etiket. PID etiket ya. Kita save. Nah, kita save dengan menggunakan tombol item seperti bentuk permainan ini. Begitu PD3 10/97. Oke, kita klik OK semuanya. Kita save. Oke. Nah, ini secara otomatis gambar PID-nya sudah tersimpan ke dalam PDF ya. Baik, mungkin sampai sini saja video singkat mengenai pembahasan yaitu fitur draw, modify PID, dan pembuatan etiket untuk keperluan ujian tengah semester mata kuliah menggambar teknik ya. Sampai sini saja, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video saya buat. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.